Anda akan mengikuti kajian online komunitas taklim Sabtu pagi yang dipersembahkan oleh Equity Pro Balikpapan dan Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rutinitas kita pada kajian taklim Sabtu pagi. Kita sapa sambut semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah hadir tengah-tengah kita Ustadz Muzirul Haq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah pada pagi hari ini akan memberikan tausiah beliau mengenai kisah-kisah hikmah atau mujaddid fil Islam. Sebelum kita memasuki, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam kondisi sehat walafiat. Baik, langsung saja. Tidak akan berlama-lama lagi, saya akan persilahkan kepada Ustadz Muzirul Haq LC. Kepada Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu melanjutkan tentang silsilah sejarah orang-orang besar, sejarah tokoh-tokoh besar, pejuang-pejuang besar, orang-orang yang namanya dituliskan dalam tinta emas sejarah sebagai orang-orang yang datang membawa perubahan dan kebaikan kepada umat ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada hikmah yang paling besar yang ingin kita dapatkan ketika membaca sejarah dan perjalanan mereka kecuali menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi, menjadikan mereka sebagai alamat teladan untuk kita ikuti, untuk kita mencari apa saja pola, apa saja cara dan bagaimana peta perjalanan mereka agar kita kemudian punya gambaran bagaimana melanjutkan estafeta dan kemudian bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang juga menjadi generasi yang agung sebagaimana keagungan yang telah mereka torehkan. Itulah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita ingin menorehkan sejarah, kita ingin mencatat sejarah, maka penting kemudian untuk kita juga membaca, mempelajari, meneliti dan mendalami apa langkah-langkah, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana aktivitas mereka, apa saja pencapaian-pencapaian mereka. Minggu lalu atau 2 pekan yang lalu kita sudah sampai di cerita tentang mujaddid yang disepakati oleh seluruh ulama sebagai mujaddid yang pertama,
yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz ibni Hakam ibni Marwan. Beliau adalah keturunan daripada keluarga besar Bani Umayyah dan menjadi salah satu khalifah yang paling diagungkan di kekhilafaan Bani Umayyah. Kemarin kita sampai tentang cerita masa kecil beliau, bahwa rupanya memang perhatian orang tua kepadanya, bimbingan orang tua kepada anaknya punya peranan penting untuk kemudian anak tetap berada di garis atau di jalan manhaj yang kita inginkan. Anak sejak kecil dipersiapkan untuk berada di rel perjuangan. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh orang tuanya dalam mendidik, dalam mengajarkan anaknya, madrasah yang pertama adalah di rumah. Suami atau ibu daripada Umar ibnu Abdul Aziz, sebagaimana dikatakan bahwa rupanya memang keluarga beliau keluarga yang luar biasa. Kemarin kita tidak menceritakan kisah tentang ibunya. Ibunya Umar ibnu Abdul Aziz bernama Laila. Ibunya ini adalah putri daripada Asim binti Laila binti Asim bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisahnya sering kita dengar. Suatu ketika Umar pernah berjalan berkeliling suatu malam untuk memeriksa dan inspeksi keadaan masyarakat. Tiba-tiba beliau ketika dalam keadaan capek bersandar di sebuah rumah. Ketika bersandar, beliau mendengar percakapan dua orang perempuan ketika memasukkan susu ke dalam botol atau ke dalam plastik yang akan dijual. Sang ibu mengatakan kepada anaknya agar sang anak mencampur atau menambahkan air biasa ke dalam susu supaya kemudian airnya menjadi banyak. Sang anak mengatakan, "Wahai ibu, tidakkah sampai kepadamu berita bahwa Umar memerintahkan kepada pengawas atau kepada hakim di kota agar tidak boleh dilarang untuk mencampuri minuman, mencampuri susu dengan air biasa?" Kata ibunya, "Tetapi lakukan saja karena Umar tidak ada." Dan kemudian penyeru Umar, munadi Umar, tentara Umar tidak mendengar dan melihat kita. Maka kemudian sang anak yang masih kecil ketika itu, Laila tadi ini, ibunya sang anak yang kemudian dinikahi akhirnya dengan putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang anak kemudian mengatakan, "Wahai ibu, kalau Umar tidak melihat, tapi kira-kira Rabbu Umar, Tuhannya Umar radhiyallahu anhu pasti melihat kita." Percakapan itu didengar oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar memberi tanda di rumahnya, kemudian meninggalkan, memerintahkan untuk mengecek. Rupanya kedua-duanya perempuan yang tidak bersuami. Maka Umar meminta kepada anak-anaknya agar siapa di antara mereka yang mau menikahi perempuan tadi. Anak yang pertama Abdullah sudah menikah. Anak yang kedua juga sudah menikah, sampailah kemudian kepada Asim. Asim pun mengatakan, "Wahai ayahku, biar saya yang menikahinya." Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, anak ini kemudian yang dinikahi oleh Asim putra Umar punya cucu. Cucunya itu yang bernama Laila. Laila inilah kemudian yang dinikahi oleh Abdul Aziz ibni Hakam ibni Marwan, bapaknya Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi Umar ibnu Abdul Aziz adalah cucu kedua dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu ceritanya. Jadi memang keluarga beliau adalah keluarga yang terjaga. Ibunya Umar ibn Abdul Aziz yang bernama Laila adalah cucu atau anak daripada Asim, anak dari Umar bin Khattab, yang mana Laila ibunya adalah ibu dari perempuan yang dinikahi karena ketakwaannya oleh Umar bin Khattab. Ketika kecil, Umar itu pernah bermimpi. Umar ibn Khattab pernah bermimpi bahwa nanti akan datang suatu ketika Umar bangun dari tidurnya kaget. Rupanya beliau melihat dalam mimpinya bahwa ada satu orang dari keluarganya, anak cucunya nanti, yang akan yamla'ul ardu adlan ba'da an muli'a jawran. Bahwa akan ada dari keturunannya yang akan
menerangi dunia ini dengan keadilan ketika sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kemaksiatan. Dan dalam mimpinya Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia melihat bahwa keturunan nanti itu akan ada sobekan di wajahnya. Atau kita katakan apa ya, condet begitu, ada tanda di wajahnya, ada bekas sobekan, ada jahitan. Umar ibnu Abdul Aziz ketika kecil rahimahullah, suatu ketika masuk ke kebun atau masuk ke peternakan orang tuanya, Abdul Aziz, yang kebetulan orang tuanya adalah gubernur Mesir. Ketika bermain bersama kuda bapaknya, tidak sengaja kemudian kuda menendang wajahnya Umar sampai kemudian robek. Ketika bapaknya Abdul Aziz melihat bercucuran darah dari anaknya, kemudian mengatakan dan teringat terhadap pesan, karena keluarga mereka menjaga turun-temurun pesan ini, bahwa Umar ibn Khattab bermimpi akan ada dari keturunannya nanti yang tandanya itu sobek di wajahnya, dia akan memenuhi dunia dengan keadilan. Maka Abdul Aziz mengatakan kepada anaknya yang ketika itu bersimpah darah, bahwa seandainya lau kunta asyajja Bani Umayyah, kalau engkau adalah mimpi dari Umar bin Khattab, idzan kunta la sa'id, kalau begitu kamu adalah anak yang paling bahagia. Pergilah dia kemudian hidup dalam keluarga yang sangat perhatian, sangat mementingkan ibadah dan ketakwaan, orang tua yang selalu menjaga daripada adab anaknya. Pertama kali belajar kepada ulama terbesar yang berada di Syam, yang bernama Ubaidullah bin Abdullah Az-Zuhri. Selesai beliau, rupanya semangat belajarnya masih besar, dikirimkan anaknya itu ke Madinah. Kita, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita minggu lalu sampai di sini, bahwa Umar ibnu Abdul Aziz dikirim oleh orang tuanya belajar ke Madinah. Jarak antara Syam dengan Madinah lumayan jauh. Naik pesawat ditempuh kurang lebih 4 jam. Kurang lebih 4 jam. Perjalanan 4 hari kalau dengan jalan kaki atau dengan naik kuda. Belajar di Madinah, beliau diberikan atau diamanahkan oleh orang tuanya belajar kepada ulama besar Madinah yang bernama Saleh ibnu Kaisan. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika dititipkan oleh orang tuanya anaknya kepada Saleh ibnu Kaisan, satu saja permintaan bapaknya, satu saja permintaan orang tuanya, tolong anak saya dididik, diajarkan, dan diperhatikan bagaimana sholatnya. Tolong dijaga ketat betul bagaimana sholatnya anak saya. Itu pesan daripada Abdul Aziz, bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Maka Saleh bin Kaisan kemudian menjaga, betul-betul menjaga agar Umar ini selalu berada atau selalu melaksanakan sholat. Sampai suatu ketika diceritakan bahwa pernah Umar itu terlambat sholat. Maka ketika ditanya kenapa kok bisa terlambat, katanya, aku tadi kuntu umasyitu sya'ri. Saya terlambat karena saya menyisir rambut saya. Saya menyisir rambut saya. Saleh bin Kaisan mengatakan, apakah kecintaanmu kepada rambutmu membuat kamu sampai terlambat sholat? Maka Umar ibnu Abdul Aziz kemudian mencukur habis rambutnya supaya tidak lagi disibukkan dan tidak lagi terlambat sholatnya karena mengurus rambutnya. Ini pelajaran juga mungkin kalau di sekolah-sekolah peraturan kalau ada santri yang melanggar di botak. Ini sirah atau sejarah yang pertama kali terjadi ketika Umar ibnu Abdul Aziz membotak rambutnya karena terlambat sholat. Itu kisah belajarnya di Madinah. Beliau belajar dari semua ulama, bahkan dikatakan bahwa sangat-sangat faqih ketika itu. Diakui oleh semua ulama-ulama besar yang beliau datangi di Madinah. Mereka mengatakan kepada orang tuanya ketika datang menjenguknya bahwa luar biasa kefakihan daripada Umar ibnu Abdul Aziz. Cerdas, pintar, kemudian semangat. Tetapi bukan kecerdasan yang paling menonjol. Dan bukan kecerdasannya yang pertama kali orang tuanya tanyakan. Bapaknya tanya pertama kali bagaimana ketakwaan anaknya. Maka Saleh ibnu Kaisan kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, katanya, beliau bersumpah, tidak ada aku melihat orang, bahkan yang seumuran beliau, anak, yang Allahu akhafu syai' wa a'zamu syai' fi qalbi. Tidak ada aku lihat anak
yang seumuran dia, yang Allah itu sesuatu yang paling agung dan paling besar di dalam dirinya. Ini kemudian yang membuat orang tuanya kemudian bangga dan semakin sayang kepada Umar. Dan ini juga pelajaran untuk kita orang tua, bahwa bagaimana anak itu kita antar cintanya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, ma'rifatullah, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi evaluasi kita pertama. Sebagaimana Abdul Aziz, bapak dari Umar, yang selalu menjaga anaknya agar menjadikan ketakwaan itu hiasan pertamanya. Jamaah sekalian, Bapak sekalian pemirsa yang dirahmati Allah, bapaknya kemudian tidak lama kemudian meninggal dunia. Maka ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya menitipkan Umar kepada pamannya. Maka pamannya kemudian membawanya, pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Dimashq, ke Suriah sekarang. Di sana kemudian dia tinggal bersama dengan anak-anak daripada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, pamannya, sangat sayang kepada Umar karena adabnya, karena perangainya, karena kesolehannya. Bahkan terkadang dikatakan ia seakan-akan lebih dicintai daripada anak-anaknya Abdul Malik sendiri. Itu tadi jamaah sekalian dirahmati Allah, betul-betul anak yang punya adab, punya perangai, akhlak yang baik itu dicintai oleh semua orang. Itu adalah qurratu a'yun, sebagaimana dikatakan oleh Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bahwa anak yang kemudian patuh, anak yang mendengarkan orang tua, anak yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya, itu betul-betul menyejukkan pandangan orang tua. Itu kebahagiaan yang sekarang ini banyak hilang dari kita. Bagaimana kebahagiaan itu tidak bisa diganti dengan kebahagiaan apapun. Ketika anak yang kita harapkan tumbuh besar, patuh kepada kita, dekat kepada Tuhannya, ini luar biasa. Ini yang luar biasa. Ketika kemudian berada di Dimashq, tinggal bersama dengan keluarga pamannya, rupanya disitulah kemudian benih-benih cinta Umar pertama kali terjadi. Jadi cinta pada pandangan pertama. Abdul Malik ini punya anak yang bernama Fatimah. Fatimah berarti sepupunya daripada Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Aziz sebagaimana meriwayatkan cerita tentang diri beliau sendiri, bahwa karena semangat dan antusias beliau untuk belajar, memang orang tuanya selalu membekali agar menjadi anak yang penuh semangat dan gairah. Tatapan sorot wajahnya bergairah, perkataannya bergairah, hidupnya bergairah. Maka beliau kemudian mengatakan, kanat li nafsun tawwaqah, bahwa saya sejak kecil itu punya jiwa yang luar biasa antusias, perindu, ingin selalu ma'aliyal umur, selalu ingin hal-hal yang besar, selalu menyukai tantangan. Dan keinginan pertamaku ketika itu adalah aku ingin menikahi anak sepupu, anak dari omku sendiri. Yang ketika itu anak yang dilihatnya solehah, cantik, maka cinta pada pandangan pertama. Maka fanil tuha, beliau mengatakan, karena semangatnya, karena kegigihannya, mungkin karena doanya, maka dia kemudian mendapatkannya. Dia nikahlah kemudian dengan anak daripada pamannya sendiri. Kemudian setelah menikah, rupanya beliau tidak puas. Bukan tidak puas karena telah menikah, bukan. Maksudnya beliau setelah mempelajari bahwa rupanya hidup ini tidak cukup dengan menikah saja kemudian selesai semua masalah. Maka dia kemudian bermimpi lagi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Bermimpilah ia kemudian menjadi gubernur, maka jadilah dia gubernur. Bermimpi sebelumnya menjadi wali kota, jadilah dia wali kota Madinah. Bermimpi kemudian menjadi gubernur, maka dia menjadi gubernur di Syam, dan yang terakhir menjadi khalifah. Itu semua karena berkat mimpi dan cita-cita dan doa beliau. Ini juga pelajaran untuk kita para orang tua, bagaimana agar anak-anak itu dilatih sejak sekarang agar tidak boleh bermimpi, tidak boleh bercita-cita, tidak boleh berorientasi kecuali dengan mimpi-mimpi yang besar. Mimpi-mimpi yang tidak masuk akal. Anak-anak dibiasakan berpikir jauh ke depan.
yang dikatakan mungkin di zaman sekarang sebagai mimpi yang mustahil. Dilatih anak-anak, dibiasakan. Dan itu sebuah menjadi doa. Terkadang kita sendiri yang mengkerdilkan anak-anak kita dengan menanamkan kepada mereka cita-cita yang biasa saja. Cita-cita yang ditempuh tidak dengan susah payah. Nanti kamu harus menjadi seperti bapak, kerja di sini, penghasilan segini, dan seperti itu. Tidak ada antusias yang besar. Anak-anak kemudian digiring untuk punya mimpi besar, menaklukkan dunia, membuat peradaban, menjadi generasi perubahan, dan hal-hal yang bersifat besar. Yang semua itu melampaui daripada batasan-batasan kemampuan anak itu sekarang. Ini semua juga memberikan gambaran bahwa anak kita menjadi orang-orang besar karena mimpi, karena arahan kita sendiri. Ketika beliau kemudian menikah, kemudian meninggal Abdul Malik ibni Marwan, maka yang ketiga itu menjadi khalifah adalah Al-Walid ibni Abdul Malik, putra daripada Abdul Malik. Abdul Malik atau Al-Walid ini kemudian mengirim agar Umar ibn Abdul Aziz menjadi wali kota Madinah. Ini awal mula langkah beliau kemudian ketika pertama kali menjadi wali Madinah. Dia kemudian banyak memberikan pencapaian-pencapaian dan injazat. Banyak kemudian melahirkan ide-ide dan gagasan. Kemudian banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di Madinah karena kebijakan-kebijakan beliau. Kebijakan-kebijakan yang pro-Islam, pro-rakyat. Singkat, 7 tahun berada di Madinah, banyak sekali perubahan. Di antaranya yang paling terkenal yang beliau tinggalkan dari kepemimpinan beliau di Madinah, beliau banyak mendirikan masjid-masjid, kemudian mengembalikan umat Islam kembali untuk mengisi, kembali untuk memenuhi masjid-masjid dengan ibadah dan sholat. Beliau juga kemudian punya kebijakan ketika itu agar belajar, agar keilmuan, agar pendidikan ketika itu menjadi prioritas nomor 1. Banyaklah beliau kemudian mengumpulkan ulama-ulama, kemudian membuat tentang bagaimana kurikulum yang disepakati bersama. Di antaranya beliau berhasil kemudian untuk mengumpulkan seluruh ulama-ulama hadis ketika itu dan kemudian memulai proyek besar tadwin sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Madinah, beliau ketika itu punya kebijakan luar negeri begitu ya, kurang lebih, atau siasah politik luar negerinya beliau. Ketika itu beliau sangat-sangat tidak suka dengan kepemimpinan Hajjaj ibnu Yusuf yang berada di Baghdad. Jadi ceritanya kekhilafaan ketika itu pusatnya di Dimashq. Beliau sebagai wali kota Madinah, Hajjaj itu sebagai gubernur yang berada di Baghdad. Tetapi karena kezaliman, Masya Allah, ini Hajjaj ibnu Yusuf ma'ruf. Bagaimana perjalanan kekejaman beliau. Dikatakan dijuluki sebagai Al-Battash, murah darah, sangat gampang untuk membunuh, bahkan tidak tanggung-tanggung. Bahkan sahabat Nabi sekali bersahabat Nabi SAW juga dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Maka Umar ibn Abdul Aziz tidak terima. Selalu manuver-manuver politik luar negerinya selalu menyerang daripada Hajjaj ibnu Yusuf. Maka Hajjaj ibnu Yusuf kemudian melaporkan, kemudian mengadukan perihalnya ini kepada Al-Walid atau kepada Walid ibni Abdul Aziz yang ketika itu sebagai khalifah yang berada di Dimashq, untuk kemudian menjatuhkan dan menurunkan daripada Umar ibn Abdul Aziz. Jadi 7 tahun beliau berada di sana, kemudian beliau dicopot. Dicopot daripada amanahnya, kemudian ditarik kembali menuju kepada Syam. Ada cerita yang menarik bahwa ketika beliau masih muda, kan berumur 25 tahun jamaah sekalian, 25 tahun sebagai wali kota Madinah. Di Madinah ketika itu kita tahu bahwa di Madinah berkumpul orang-orang besar suku Quraisy. Di Madinah berkumpul para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpul tabi'in yang besar. Orang-orang besar berada di Madinah. Dan Umar ibnu Abdul Aziz yang berumur 25 tahun telah menjabat sebagai khalifah. Ada kisah yang menarik yang kisah itu selalu beliau ingat, adalah ketika beliau diperintahkan untuk menghukum salah seorang putra daripada Abdullah bin Zubair.
anak dari sahabat Nabi, anak dari atau cucu dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya Ibnu Abdullah ibni Zubair ini, atau anak dari Abdullah ibnu Zubair, rawi hadis sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan hoax tentang hadis yang mengatakan bahwa keluarga Bani Umayyah itu bertahan selama 30 orang masa pergantian. Setelah 30 orang yang terakhir, mereka akan dipimpin dengan seorang khalifah dari keluarga mereka yang akan membuat kerusakan. Ini kemudian disebarkan, membuat kemudian banyak orang yang semakin hari bahwa sekarang sudah waktunya 30 khalifah, maka sudah waktunya kemudian Bani Umayyah itu jatuh. Maka tidak terimalah Abdul Aziz ibni Abdul Malik ibni Marwan, maka diperintahkan agar Umar menghukum Khubaib tadi, namanya Khubaib bin Abdullah bin Zubair. Maka dicambuklah 100 kali Khubaib, kemudian setelah dicambuk, Umar sendiri yang menyiramnya dengan air dingin, dengan niatan bahwa agar bekas cambukan dan panasnya cambukan itu ketika disiram dengan air akan berkurang. Tapi rupanya singkat cerita, Khubaib kemudian demam dan meninggal dunia karena sakitnya ketika itu. Maka Umar ibnu Abdul Aziz setiap hari mengingat itu menangis. Bahkan ketika di akhir-akhir hayatnya, setelah pencapaian panjang daripada Umar, selalu beliau menangis ketika keluarganya, anak-anaknya mengatakan bahwa kenapa engkau menangis, bukankah terus apa hujahku nanti di hadapan Allah kepada Khubaib. Ini biasa jamaah sekalian, manusiawi, bahwa Umar yang kita kenal sebagai pembaharu juga ketika muda punya catatan-catatan, sebagaimana catatan-catatan ulama-ulama dan khalifah sebelum lahir, atau anak dari Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Ketika beliau keluar, ditarik atau dicopot dari amanah beliau sebagai khalifah di Madinah, sebagai wali kota, beliau berjalan kembali ke Syam sambil memandang Madinah dengan tangisan. Ketika ditanya oleh salah seorang kerabat bahwa sungguhnya Madinah itu mengusir keburukannya sebagaimana, atau meniup keburukannya sebagaimana tukang besi yang meniup kotoran atau bekas bakaran dari tempat pembakaran, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kemudian Abdul Malik digantikan dengan Sulaiman ibni Abdul Malik, saudaranya. Ketika meninggal Al-Walid, diganti dengan Sulaiman. Sulaiman kemudian menjadikan sebagai tangan kanan kekhilafaannya ketika itu adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Dalam fase atau dalam periode ini, Umar ibnu Abdul Aziz semakin matang ketika belajar, dan kebetulan Sulaiman adalah khalifah yang soleh, tidak seperti abang-abang atau saudara-saudaranya yang sebelumnya. Dia paling soleh. Dan Sulaiman sangat cinta dan sangat dekat kepada Umar, keponakannya, karena kesolehannya Umar. Maka suatu ketika Sulaiman dengan Umar ibn Abdul Aziz pergi berhaji bersama. Ketika pergi haji, tiba-tiba dalam keadaan mereka berada di perkemahan, datang angin besar, angin kencang, luar biasa, petir, guntur. Dalam keadaan seperti itu, kemudian Sulaiman mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah kamu pernah menyaksikan kedahsyatan atau musibah atau bencana yang lebih besar dari ini? Luar biasa, menerbangkan kemah-kemah. Umar mengatakan kepada Sulaiman, wahai khalifah, apa yang kita saksikan ini adalah suara daripada rahmat Allah. Karena hujan adalah rahmat Allah. Sedangkan petir, guntur ini suara rahmat Allah. Maka bayangkan, wahai khalifah,
bagaimana dengan suaranya azab Allah nanti ketika di akhirat, ketika azab itu betul-betul azab. Bayangkan saja kalau suara rahmat seperti ini bagaimana dengan suara azab. Maka Sulaiman kemudian menangis terseduh-seduh karena nasihat daripada Umar ibn Abdul Aziz. Seperti itu ceritanya. Ketika mereka haji, Sulaiman kemudian melihat bahwa luar biasa banyaknya jamaah haji. Mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tidakkah engkau lihat banyaknya manusia di hadapan kita? Tidak bisa kita hitung. Yang cuma bisa menghitungnya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar kemudian menasihati khalifah mengatakan, wahai Umar, mereka sekarang ini adalah ra'iyatuk, mereka adalah rakyatmu. Bayangkan saja bagaimana nanti di akhirat setiap mereka ini akan dimintai pertanggungjawabannya kepadamu tentang bagaimana mereka, bagaimana agama mereka, bagaimana nasib mereka, bagaimana keadilan kepada mereka. Maka kemudian mereka menangis bersama ketika mengingat tentang bahayanya menjadi imarah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perjalanan beliau. Singkat cerita, setelah Sulaiman ibni Abdul Malik ibni Marwan sakit, khalifah terakhir sakit. Dalam keadaan sakitnya, beliau punya salah seorang ulama yang menjadi penasehat yang bernama Roja ibni Hayawah. Roja ini yang punya andil besar ketika memberikan masukan kepada Sulaiman dalam keadaan sakit agar supaya jangan diberikan kekhilafaan kecuali kepada Umar karena ketakwaan Umar. Dikatakan dalam kisahnya, Umar ibn Abdul Aziz sudah curiga bahwa kayaknya ada firasat dia akan dipilih sebagai penerus daripada Sulaiman. Dia perhatikan bahwa ketika Roja ibn Hayawah bolak-balik masuk ke kamarnya atau ke ruangan Abdul Malik atau Sulaiman ibn Abdul Malik, dia mengatakan, ya Raja, as'aluka billah, demi Allah katanya, jangan sampai engkau menyodorkan namaku kepada Sulaiman. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Sulaiman atau Roja yang mendengarkan permintaan daripada Umar mengatakan, wahai Umar, kenapa engkau katakan begitu? Sungguhnya kamu itu katakan demikian karena kamu ingin menjadi khalifah. Akhirnya Umar kemudian kaget, ditegur seperti itu, kemudian pergi ke masjid. Masuklah Roja, mengatakan, wahai Abdul Malik, wahai Sulaiman, engkau akan meninggal dunia. Sedangkan tanggung jawab kepemimpinan ini akan senantiasa diberikan kepadamu sampai engkau bertemu dengan Allah. Maka janganlah engkau wariskan kekhilafan ini kecuali dengan orang-orang yang pantas. Sulaiman mengatakan, siapa yang engkau ajukan, atau siapa yang engkau berikan, siapa calon? Sulaiman mengatakan bahwa calon tunggal adalah Umar ibn Abdul Aziz. Sulaiman mengatakan, terus bagaimana nanti saya kemudian mengatakan atau mencari alasan? Mereka berdua sepakat bahwa Umar yang paling pantas. Tapi kemudian karena kekhalifahan ini adalah turun-temurun. Sedangkan Sulaiman masih punya saudara Yazid ibnu Marwan, adiknya. Maka tentunya adiknya tidak akan terima karena sebelumnya mereka mewariskan kekhilafan ini dari abangnya, dari saudaranya. Maka bagaimana nanti solusinya? Dan tentu keluarga besar akan marah. Roja kemudian mengatakan, tulis saja Umar ibnu Abdul Aziz ibni Marwan. Setelahnya ba'dahu, bukan anaknya Umar, tapi setelahnya adalah Yazid ibni Marwan. Maka dengan ini kemudian masyarakat akan menerima bahwa rupanya setelah Umar tidak diwariskan kepada anaknya Umar, tetapi diwariskan kepada saudaranya Sulaiman ibni Marwan. Baik. Ini perjalanan tentang bagaimana kemudian beliau sampai kepada khalifah. Yang ingin kita pelajari, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau pertama kali diangkat menjadi khalifah. Ketika terpilih, beliau dikatakan kepadanya bahwa engkau telah dibaiat sebagai khalifah penerus daripada Sulaiman, kekhalifahan Bani Umayyah. Beliau ketika itu sedang berada di masjid. Seketika ketika mendengarkan berita penunjukan beliau, langsung beliau tidak sadarkan diri dan jatuh pingsan. Bayangkan, terfikir tentang bagaimana tanggung jawab dan amanah. Kebalikannya kalau di zaman kita sekarang,
bahwa hasrat, bahwa nafsu untuk memimpin itu bukan didasari oleh kebanyakan orang, illa man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah rahmati, bahwa mayoritas orang-orang yang kemudian sekuat tenaga mengejar sultan, kepemimpinan, jabatan, niat dasarnya bukan karena menjalankan amanah keadilan. Berbalik dengan keadaan mereka bahwa pertama kali diangkat khalifah sampai pingsan, tidak sadarkan diri, terbayang beratnya amanah yang akan dia pikul. Sampai kemudian dikatakan bahwa sampai harus dipikul untuk bisa memberikan sambutan atau perkataan pertama setelah dilantik. Apa yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz ketika beliau sadar, beliau mengatakan ketika naik ke mimbar bahwa khutbah pertamanya, inni lastu bi khairikum walakinni athqalukum himla, bahwa saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, tetapi saya adalah orang yang paling berat himla, paling berat tanggungannya. Kemudian di awal ketika menjadi khalifah, beliau kemudian diberikan kendaraan yang biasa dipakai khalifah, dan kemudian diberikan juga rumah jabatan. Tapi apa yang beliau katakan, bahwa saya punya kuda yang cukup saya pakai untuk sebagai tunggangan, adapun rumah jabatan di sana ada keluarga dari Sulaiman, anak-anak istri Sulaiman ibni Marwan atau khalifah sebelumnya yang tidak mungkin dikeluarkan, biarkan saja mereka tinggal di sana. Sedangkan saya punya rumah, yang rumah itu cukup untuk saya dan keluarga saya. Jadi beliau menolak semua pemberian-pemberian dari negara. Sejak hari pertama beliau sudah senantiasa yahtam, selalu kemudian habis waktunya untuk mengurus rakyatnya. Tiap hari, bahkan sering didapati beliau itu termenung, berpikir, tidak tidur di malam hari. Suatu ketika istrinya datang kemudian mendapati bahwa Umar ibn Abdul Aziz sedang pusing, menangis. Sedang menangis karena berpikir di malam hari. Ketika tanya, kenapa, apa yang membuatmu menangis? Beliau mengatakan bahwa saya terfikir tidak bisa tidur tentang orang-orang yang sedang kelaparan sekarang, tentang orang-orang tua yang tidak punya keluarga, tentang anak-anak kecil yang butuh asupan vitamin dan seterusnya. Dan saya terpikir bahwa Allah akan bertanya tentang mereka kepada saya pada hari kiamat. Maka inilah yang membuat saya tidak bisa tidur. Ini kemudian mimpi kita, teman-teman sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca kisah-kisah seperti ini, seakan-akan kisah seperti ini adalah kisah-kisah hayalan, kisah-kisah karangan, tentang ada zaman orang-orang itu sampai tingkat ketakwaannya sebagaimana kita baca sekarang. Ihtimamnya, takutnya kepada dunia, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis pikirannya untuk memikirkan umat, dan tentunya semua yang dia lakukan karena rasa takutnya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita butuhkan di generasi kita. Ini yang kita inginkan di generasi kita, bagaimana kita, anak-anak kita, keluarga kita, tingkat rasa takut dan khasyahnya kepada Allah itu dinomor satukan, menjadi makanan, menjadi sarapan, menjadi bekal keluarga kita. Bahwa bagaimana anak-anak kita diantar untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang sudah rasa takut itu menjadi awal langkahnya, insya Allah dalam perjalanannya dia akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Kemudian menjadi tamengnya. Ini yang kita kehilangan di zaman kita sekarang, ketika banyak orang-orang, banyak masyarakat, banyak pemimpin-pemimpin yang lebih mengedepankan hal-hal lain. Tidak ada rasa takut. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengetahui memang kita sekarang berada di akhir zaman, di mana dikatakan bahwa ilmu yang pertama kali diangkat adalah rasa takut kepada Allah. Ini sudah tanda akhir zaman,
bahwa ilmu yang pertama kali akan diangkat al-khasyah. Orang-orang sudah kehilangan kehilangan bagaimana amalan, bagaimana sikap yang dia akan lakukan. Khasyah ini menjadi barometer, menjadi titik awal seseorang itu apakah lurus atau tidaknya perbuatannya. Ini yang pertama kali, atau ini yang bisa kita pelajari dari kisah bagaimana rasa takut Umar ibn Abdul Aziz mengantarkannya menjadi khalifah yang dalam sejarah. Kemudian bukan takutnya jamaah sekalian, kesederhanaannya. Kesederhanaan yang luar biasa. Suatu ketika istrinya atau beliau ingin membeli anggur. Maka beliau bertanya kepada istrinya, adakah uang jajan atau adakah uang simpanan wahai istriku? Kata istrinya dengan tertawa atau menertawakan Umar, wahai Umar, engkau khalifah, masa cuma membeli anggur saja kamu tidak bisa dan tidak punya uang? Apa yang dijawab oleh Umar, bahwa keadaan kita sekarang ini, kemiskinan kita sekarang ini, ahwanu min mu'alajatil aglali fi jahannam. Ini lebih mudah untuk kita sabarkan dibandingkan dengan nanti ketika kita terikat atau diikat di neraka jahanam dengan ikatan-ikatan yang panas, yang tidak akan mampu kita sabar terhadap. Bahwa kesabaran kita untuk tidak memakan makanan atau kemudian bersifat zuhud kepada dunia ini lebih mudah. Zuhud di dunia lebih mudah daripada nanti ketika kita harus sabar terhadap balasan karena harta-harta syubhat dan harta-harta haram yang kita makan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu cerita tentang sifat zuhud daripada Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian setelah itu beliau kemudian sakit. Setelah menjabat, luar biasa pencapaian beliau. Nanti kita akan bahas bahwa luar biasa atau keberhasilan dari bidang ekonomi, dari bidang politik, beliau dari bidang keilmuan, tarbiyah dan seterusnya. Bahkan dikatakan kemakmuran yang beliau berhasil capai, kemakmuran yang luar biasa, tidak pernah dicapai oleh umat sebelumnya bahkan umat setelahnya. Ketika semua orang itu menjadi kaya raya, menjadi makmur karena sangat adil. Beliau pertama kali kebijakannya adalah mengumpulkan harta-harta kekayaan dari keluarga-keluarga Bani Umayyah. Kita tahu bahwa ketika zaman Bani Umayyah, kekhilafaan atau jabatan itu turun-temurun. Maka keluarga besar mereka menjadi keluarga yang kaya raya. Umar ibn Abdul Aziz, kebijakan pertamanya mengumpulkan semua harta-hartanya itu. Semua diambil, kemudian disalurkan kepada jihad atau kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Keluarga kemudian menolak, membantah bahwa wahai Umar, engkau luar biasa. Setelah mengambil kembali harta-harta dari kami, kemudian juga tidak memberikan jabatan kepada kami. Umar ibn Abdul Aziz tidak memberikan satupun jabatan pemerintahan kepada keluarganya. Mereka kemudian demonstrasi. Mereka mengadakan muzaharah, mengatakan, wahai Umar, alana hak, bukankah kami ini keluargamu? Paling tidak hak keluarga lah engkau berikan kepada kita sedikit dari harta dari Baitul Mal, atau paling tidak engkau berikan kepada kita ini jabatan-jabatan strategis. Apa yang dikatakan oleh Umar? Ma antum wa aqsar rijal fil ard. Tidaklah kalian dengan orang yang berada paling ujungnya dunia, illa sawa, kecuali sama, tidak ada perbedaan. Mau engkau anak saya, mau engkau paman saya, keluarga saya, kalian dengan orang yang berada di ujung dunia tidak ada bedanya. Semua punya hak dan kewajiban yang sama. Ini juga di antara kebijakan yang luar biasa. Inilah awal mula ketika beliau berhasil mendisiplinkan keluarga beliau. Menjadi keluarga yang tidak memakan, tidak mengambil harta yang bukan. Itu yang pertama. Jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sakit, beliau memimpin 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, bahkan tidak 2 tahun lebih sedikit, beliau telah membuat kemakmuran yang luar biasa. Dikatakan Baitul Mal itu penuh.
dengan Hilang zakat suaranya ini. tidak mampu menampung. Tidak mampu menampung. Sampai dikatakan bahwa harta Baitul Mal yang ada itu supaya tidak rusak seperti pakan, sembako dan segala macam, mereka hambur di pegunungan-pegunungan. Mereka sebar supaya dimakan oleh binatang. Karena kenapa? Karena tidak ada yang mau menerima. Bahkan dikatakan ada orang yang ingin menyumbangkan hartanya, berzakat hartanya kepada orang yang dilihatnya membutuhkan. Rupanya orang yang kelihatan membutuhkan mengatakan bahwa saya juga punya harta yang mau saya zakatkan, tapi sampai sekarang tidak ada yang menerima. Bayangkan jamaah sekalian, kekayaannya tidak ada yang mau menerima. Mau bayar zakat, semuanya juga mengatakan bahwa saya juga punya harta yang saya ingin zakatkan, tapi tidak tahu mau dizakatkan kemana. Sampai seperti itu kemakmuran yang dibangun oleh Umar ibn Abdul Aziz. Ketika beliau sakit dan di akhir kekhilafaan beliau sakit, beliau didatangi oleh salah seorang keluarga beliau yang kemudian mengatakan bahwa wahai Umar, bahwa engkau sekarang sakit, maka tulislah wasiat untuk anak-anakmu. Karena anak-anakmu sekarang tinggal dalam keadaan yang sangat sederhana. Mereka juga ingin atau mereka juga pantas mendapatkan sedikit warisan dari kamu. Maka apa yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz kepada keluarganya yang tadi kemudian menawarkan Abdullah ibn Sulaiman, bahwa wahai saudaraku, anakku itu adalah dua lelaki, ibarat dua laki-laki. Mereka adalah orang soleh atau mereka bukan orang soleh. Kalau mereka orang soleh, maka aku tidak perlu untuk mewariskan kepada mereka harta. Karena innallaha yatawallas shalihin. Karena Allah yang telah menjamin, Allah yang akan menjaga dan memberikan rezeki kepada mereka. Kalau mereka orang yang bukan orang soleh, maka aku tidak mau hartaku dipakai untuk membantu mereka melakukan kemaksiatan pertama kali. Atau aku tidak mau harta saya yang pertama kali menjadikan mereka itu lebih bermaksiat kepada Allah. Maka saudaranya tadi, keluarganya tadi kemudian menangis, kemudian mengatakan, wahai khalifah, qad alanta lana quluban qasiyah. Engkau telah melembutkan hati kami yang keras, dan engkau telah mengingatkan kami kepada sejarah ulama-ulama dan orang-orang soleh yang sebelum mereka. Jamaah sekalian, kemudian ketika beliau sakit, beliau panggil seluruh anaknya. Mereka panggil seluruh anaknya, kemudian mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalian berada dalam dua pilihan. Yang pertama, kalian menjadi orang kaya. Saya ingin menjadikan kalian orang kaya, tetapi bapakmu masuk neraka. Artinya apa? Saya wariskan harta daripada harta kekhilafaan ini, di kas negara ini. Saya bisa berikan kepada kalian, kata beliau. Dan tidak ada yang melarang. Tapi bapak kalian masuk neraka. Atau yang kedua pilihan kalian menjadi orang-orang yang biasa saja, tetapi kalian kemudian membuat orang tua kalian masuk surga. Silakan kalian pilih. Maka anak-anaknya sepakat bahwa mereka menjadi anak-anak yang biasa saja, tidak mengambil bagian daripada kas negara yang mereka berhak untuk mendapatkannya, agar orang tuanya kemudian masuk ke dalam surga. Ketika beliau dalam keadaan sakit, maka beliau memanggil daripada Fatimah istrinya, dan juga memanggil saudara dari istrinya, kemudian mengatakan wasiat yang diberikan. Setelah selesai, beliau mengatakan bahwa seakan-akan sudah ada firasat, maka keluarlah saudaranya tadi. Ketika beliau keluar, terdengar suara dari dalam kamar. Umar ibn Aziz mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada wajah-wajah yang bukan wajah manusia dan bukan wajah jin. Beliau mengatakan, ketika melihat malaikat, mengatakan perkataan yang demikian. Kemudian mengatakan, kedengaran atau terdengar beliau kemudian di akhir hayatnya membaca, tilka darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Bahwa itulah kampung akhirat, diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan dan tidak menginginkan kesombongan, fil ardi wala fasada, di muka bumi. Kemudian beliau menghembuskan nafasnya ketika berumur 39 tahun, 5 bulan. Ini cerita daripada perjalanan Umar ibn Abdul Aziz yang dikatakan sebagai khalifah yang kelima, penerus daripada Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Husain, kemudian penerus kekhilafaan mereka sebagai khulafa ar-rasyidin,
adalah Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardah. Ini mungkin perjalanan beliau. Kalau kita bisa rangkum, ada beberapa poin yang menjadi catatan daripada pencapaian-pencapaian beliau. Yang pertama, bahwa beliau adalah anak yang tumbuh dalam pendidikan orang tua yang sangat ketat memperhatikan urusan agamanya. Itu yang pertama. Orang tuanya tidak segan-segan memarahi anaknya, tidak segan-segan mendidik anaknya agar anaknya tumbuh menjadi orang yang bertakwa. Dikirimkannya anaknya untuk berguru kepada ulama-ulama besar. Dikirimkannya anaknya jauh dari rumah kepada ulama-ulama besar untuk belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pelajaran sangat penting diambil oleh kita petik dari sejarah perjalanan Umar ibn Abdul Aziz ini adalah bagaimana ketakwaannya mengantarnya untuk bersifat adil dalam setiap urusan yang beliau jalani. Bahkan karena ketakwaannya tadi, kemudian beliau tidak segan-segan untuk untuk mencabut daripada kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya dan dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Karena beliau mengatakan bahwa harta yang didapati oleh mereka semua ini tidak seharusnya mereka jadikan sebagai kekayaan. Karena ini semua adalah harta rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat. Kemudian juga beliau, kezuhudan beliau, kesederhanaan beliau, ini juga menjadi pelajaran penting untuk kita, bahwa kesederhanaan itu adalah lambang daripada kebesaran jiwa. Kesederhanaan itu adalah alamat bahwa orang yang sederhana, orang yang tawadu, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan tinggikan tempatnya di dunia bahkan sebelum di akhirat. Ini yang dimiliki oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Segala pintu dunia telah ia miliki. Segala sebab-sebab kekayaan telah beliau punya, tetapi semua itu tidak kemudian mengambil hatinya untuk tetap orientasinya adalah bagaimana bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim. Ini yang harus kita benahi di generasi dan di keturunan-keturunan kita, di anak-anak kita, di murid-murid kita, bahwa hati yang bersih, cuma hati yang bersih yang bisa kemudian menyelamatkan kita, yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan yang kita inginkan. Hati dulu diurus, hati dulu dimanage, bahwa manajemen hati itu sangat penting dalam awal langkah kita membuat perubahan. Tidak ada perubahan yang bisa kita gapai kalau kemudian manajemen hati ini belum selesai dalam binaan-binaan dan dalam kajian-kajian kita. Hati harus menjadi sumber pertama atau harus menjadi alamat pertama yang harus dibenahi. Karena Rasulullah inna fil jasadi mudghah mengatakan bahwa sungguhnya kalian itu ada hati, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau dia soleh, kalau dia benar, saluhal jasadu kullu, maka seluruh jasad akan benar. Kita bisa maknai bahwa ketika pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, mereka itu fokus pertama kali bagaimana membenahi hati-hati mereka. Bagaimana agar hati ini selalu terkontrol dengan kalamullah, dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kesolehan ra'iyah, kesolehan masyarakat juga akan berjalan lurus. Demikian juga program-program yang dibangun ketika itu. Pertama kali program yang dibenahi oleh Umar ibn Abdul Aziz adalah program hati. Artinya apa? Beliau sangat-sangat intens. Kemudian memberikan kajian-kajian, memberikan doktrin-doktrin bagaimana agar hati-hati seluruh pejabat dan hati-hati seluruh masyarakat kemudian menjadi hati-hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Mohon doa juga dari seluruh pemirsa agar kita semua dijaga dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa juga kami
didoakan. Semoga kita semua di sini Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada kita, berikan semangat kepada kita, dan berikan kepada kita kebersihan hati untuk kemudian bisa menjadi generasi-generasi yang boleh memikul amanah peradaban yang akan datang. Kita mau atau kita tidak mau, tapi kita semua berdoa agar kita terlibat. Kita terlibat dan kita terpanggil untuk menjadi labinah atau menjadi satu batu bata yang menyusun kekuatan umat akhir zaman. Sehingga kemudian karena kesolehan kita, karena ketakwaan kita, maka generasi yang ditunggu-tunggu, generasi Mahdi, secepatnya Allah Subhanahu wa taala munculkan kembali. Itu mungkin yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita simak bersama kisah dari Umar ibnu Abdul Aziz. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya. Di antaranya adalah sifat zuhud beliau tidak terlena dari gemerlapnya harta dunia. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik secara langsung dengan raise hand atau menuliskan di kolom chat. Kami persilahkan. Ya, Ibu Hernida sudah raise hand. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tes, dengar kah Ustadz? Suaranya dengar? Ya. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, apa-apa yang sudah disampaikan, subhanallah, ya, saya sangat terharu sekali, dan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dari sifat tadi yang disampaikan tentang Umar Abdul Aziz. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita punya keinginan untuk membentuk generasi depan itu adalah generasi yang betul-betul sesuai dengan yang Ustadz sampaikan tadi. Namun di satu sisi kadang-kadang kita ada terkendala, seperti misalnya ada seorang anak yang orang tua seperti itu ya. Si anak sudah punya Maaf, pendidikan. putus-putus Bu, tidak kedengaran, tidak jelas suaranya. Dengar hostnya bisa ada tes. Aduh, kenapa putus? Iya, suaranya kedengaran tapi putus-putus. Nyalain ini sudah full di tempat saya sholat. Tes masih putus. Jadi intinya ketika ada seorang yang masih satu rumah dengan orang tuanya gitu ya, jadi kadang-kadang pendidikan anak itu diikuti sama nenek gitu ya, yang neneknya mungkin masih setelah pendidikan zaman dulu lah, tapi zaman dulu itu tidak baik ya, tapi ada hal-hal yang orang tua paham seperti itu yang ingin dihasilkan oleh anaknya. Terjadilah silang pendapat antara si orang tua atau si nenek dengan anaknya. Nah, jadi si anak jadi bingung. Di satu sisi dia harus sebagai orang tua harus mendidik anaknya supaya tidak manja. Biasa kan kalau zaman sekarang ini dimemanjakan pada dasarnya. Nah, ini adalah salah satu. Nah, karena ada yang menanyakan hal ini kepada saya, teman saya juga bingung kerja, saya juga belum jadi nenek. Gitu, Ustaz. Mungkin itu dulu Ustaz yang saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Jadi ada dua metode parenting gitu, Ustaz. Dari orang tua dan dari
nenek karena masih tinggal serumah. Nah, itu seperti apa gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Hernidah pertanyaannya. Kalau apa namanya berbicara tentang pendidikan atau berbicara tentang kalau kita mau manajemen kemandirian anak, memang anak itu ada waktu, ada saat ketika mereka telah mencapai usia-usia tertentu, mereka harus dibiasakan agar tidak terlalu sering berada di rumah. Ini kita sampaikan di pertemuan yang minggu lalu. Dan antara ibu, nenek itu tidak ada bedanya bahkan. Terkadang nenek itu bahkan lebih sayang kepada cucunya, lebih perhatian kepada cucunya, lebih perhatian kepada cucunya dibandingkan kepada orang tuanya. Karena ya seperti itu sudah sunnatullah bahwa nenek itu pasti sayang sekali kepada cucunya. Ini pertanyaannya tadi bahwa kalau ada perbedaan pendapat dalam pendidikan antara orang tua dan nenek ya, kalau salah seperti itu pertanyaannya Mas ya, Bang ya. Nah, bagaimana manajemennya? Wallahi ini perkara yang sebenarnya kembali kepada kita masing-masing, karena di satu sisi kita dilema ya, bahwa ibu dan nenek itu dua-duanya adalah marji atau referensi utama atau adalah madrasah, kita katakan kiblat kita untuk menjadikan mereka sebagai tauladan dalam pendidikan, dalam akhlak, dalam hal-hal pelajaran yang lain. Maka ini terkadang hal-hal yang seperti ini adalah bagaimana pola komunikasi saja, bagaimana agar pola saling memahami tadi itu dikedepankan. Karena yang saya pahami dari pertanyaan bahwa ibu dan nenek itu berbeda pendapat begitu dalam pola kepengasuhan kepada anak. Maka hal seperti ini bagaimana solusinya? Ya ini ya komunikasi saja, bagaimana dibangun antara ibu dan nenek atau ibu dan orang tua daripada ibu. Dan memang sejatinya ketika keadaan keluarga misalnya atau ketika rumah itu ditinggali bersama setelah kita menikah. Makanya kalau kultur orang Arab itu, bahkan di sebagian kita juga kultur seperti itu. Bagaimanapun keadaannya, anak tidak boleh menikah kecuali kalau sudah punya rumah. Anak tidak, bahkan sesederhana apapun rumahnya, bahkan kalau punya rumah sewa, yang penting mereka jangan tinggal satu rumah dengan orang tua. Itu di satu sisi memang kedengarannya agak rancu ya di zaman kita seperti ini, bahwa rumah orang tua itu adalah rumah terbaik kita dengan anak-anak kita, cucu kita berkumpul. Bahkan di tempat kita atau di kebiasaan kita, bahkan orang tua yang meminta agar kita dan cucunya tinggal serumah supaya di masa tua mereka tidak kesepian. Tapi sebenarnya memang harus ada sikap, karena ini juga bisa menjadi pembelajaran kepada anak, bisa menjadi psikologi atau bisa membangun bagaimana psikologi anak itu tumbuh dengan baik. Oh, jauhin galonnya, nanti dia masuk dia dapat galon. Dalam hal sederhana saja, ketika orang tua dan istri itu tinggal satu dapur. Ini konflik ini sering terjadi dalam masalah-masalah sepele. Karena mertua itu pengalamannya, kemudian keinginannya terkadang berseberangan dengan kita yang kemudian punya juga keinginan, punya juga punya juga pendapat. Apalagi kalau misalnya ada istri kita sebagai laki-laki, maka sering terjadi konflik karena perempuan itu ya wataknya memang seperti itu, mereka harus menjadi raja di dapurnya. Hal-hal seperti ini memang meyakinkan kita bahwa kemandirian anak itu sangat penting. Maka mungkin solusi terbaik sesuai dengan pertanyaan yang saya pahami ya, tadi putus-putus pokoknya, memang anak
dibiasakan, difahamkan, dikomunikasikan kepadanya tentang bagaimana memahami, bagaimana menangkap tentang arahan, tentang pendidikan yang kadang ada perbedaan antara orang tua dengan ibunya, antara orang tua dengan nenek maksudnya. Jadi itu yang diperhatikan. Kemudian yang kedua juga memang penting untuk diberikan penjelasan kepada atau tentang pola komunikasi kembali bahwa jika perbedaannya itu adalah perbedaan dalam masalah-masalah yang bersifat syar'i, ada perbedaan, ada perselisihan antara orang tua dengan ibunya dalam permasalahan-permasalahan syar'i, maka di sini juga tentang bagaimana pola pemahaman, bagaimana kita memoles kepada anak agar memahami, agar terbiasa bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang bersifat biasa. Tinggal anak kemudian dilatih untuk meningkatkan intensitas analisanya, untuk mencari, untuk melihat mana kira-kira perkataan yang terbaik yang harus diikuti sesuai dengan pencarian yang didapatkan. Tentunya juga bahwa perbedaan itu bukan berarti perselisihan. Perbedaan itu bukan berarti qillatul adab. Berbeda boleh, tetapi akhlak nomor satu dikedepankan. Nah, itu yang pelajaran-pelajaran komunikasi sebenarnya. Insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mungkin itu jawaban tadi. Mohon maaf kurang paham saya dengan pertanyaan sebenarnya karena putus-putus. Ya Ustadz, Mudahan tadi menjawab. Ya. Bisa mewakili, insya Allah. Ya, baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz, di kolom chat. Bagaimana proses atau urutan menanamkan takut sekaligus berharap hanya kepada Allah untuk anak selevel SD, SMP agar tertanam dengan kuat hingga dibawa dewasa kelak. Jazakallahu khairan. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana membangun rasa takut dan rasa penuh harap kepada Allah kepada anak-anak. Ini memang kurikulum perjalanan kurikulum anak ini utuh, harus memang didesain sedemikian rupa karena ada banyak ruang-ruang, ada banyak sisi yang memang itu dijadikan sebagai satu kurikulum sehingga anak kemudian bisa sampai kepada pencapaian tadi. Dan itu perjalanan yang berat. Banyak partikel-partikel, banyak hal-hal yang harus diperhatikan tentang pembiasaan kepada anak, tentang memberikan contoh kepada anak. Karena anak itu ya kita dijadikan sebagai jiplakan. Anak itu fotokopi kita. Maka tentunya dimulai dari bagaimana kita membangun kurikulum, membangun kesepakatan suami istri, bagaimana memberikan kurikulum kepada anak tentang ketakwaan. Karena tidak nyambung ketika kita mengharapkan anak kita punya rasa khasyah dan tawakal kepada Allah yang tinggi misalnya, tapi kita di rumah yang sering didengarkan oleh anak-anak kita yang selalu merasa was-was misalnya, atau selalu bertengkar karena masalah pembagian harta misalnya, suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena mengatakan bahwa kita harus simpan uang, tidak ada uang dan seterusnya. Banyaklah hal-hal yang itu kemudian semua menjadi satu kurikulum untuk anak. Contoh yang baik bahwa kita mencontohkan, mengajarkan tentang anak-anak misalnya sejak kecil telah diajarkan tentang apa itu Allah, diperkenalkan tentang tauhid rububiyah, diperkenalkan sejak kecil bahwa ditumbuhkan karakternya. Karakter mudah berbagi, karakter peduli kepada sesama, karakter bahwa ada Allah yang akan membalas setiap hal-hal yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan misalnya. Ini hal-hal doktrin-doktrin seperti ini, doktrin dengan amalan maksudnya. Jadi menyampaikan doktrin-doktrin kepada anak, membiasakan anak kemudian melaksanakan amalan-amalan yang membangun kepada diri mereka atau membuat karakter mereka itu karakter yang Rabbani, karakter yang takut kepada Allah, tidak ada takut kepada selainnya. Itu yang harus dibangun sejak kecil. Bisa kita mulai misalnya anak diberikan misalnya contohnya dari
tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa sejak kecil anak-anak. Dikasih uang, kemudian suruh uang ini infakkan nak, taruh di kotak amal. Ini tabungan anak untuk masa depan. Ini supaya nanti di akhirat. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Nah, jangan malah kita yang di rumah yang ingin anak kita agar tumbuh rasa takut dan cintanya kepada Allah, tapi kita sendiri yang kemudian menampilkan, mempertontonkan semua yang kemudian membuat doktrin kita itu runtuh. Ini yang banyak. Semua membuat doktrin kita runtuh. Kita suruh anak kita untuk takut kepada Allah, sedangkan kita mempertontonkan di depan mereka hal-hal yang berlawanan daripada itu semua. Kita menuntun mereka agar konsisten sholat, agar merasa diawasi oleh Allah, sedangkan kita mempertontonkan yang berbeda dari itu. Ini semua banyak tentunya, dan hal-hal yang lain yang saling kemudian melengkapi pola pendidikan, pola komunikasi, kemudian interaksi dengan anak, dan seterusnya. Ini kurikulum panjang ya. Insya Allah kita butuh muhadarah lagi, butuh berapa jam lagi kemudian untuk membahas tentang pola ini saja. Bagaimana membangun sifat khosyah dan urutan-urutannya bagi anak. Ini mungkin wallahu alam. Berarti ini ya Ustaz, harus selaras apa yang mau ditanamkan dengan apa yang dipertontonkan gitu ya Ustaz. Ya, betul. Itu Ini, kata kuncinya. baik, karena kita terbatas oleh waktu, insya Allah satu pertanyaan lagi dari Ibu Wiwi Balikpapan yang sudah raise hand, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasihan untuk Ustadz Ozi dan sharing ilmunya. Yang pertama yang pertanyaan dari saya adalah terkait dengan pola leadership atau pola kepemimpinan daripada Umar bin Abdul Aziz ya. Kalau dikaitkan dengan konteks kekinian, Ustadz, ini pasti ya, maksudnya applicable ya, bisa diterapkan. Cuma memang kendalanya adalah bagaimana mensikapi dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis ya, atau fasilitas tidak didapatkan dari seorang pejabat publik atau posisi-posisi strategis. Nah, ini kaitannya kan luar biasa waroknya, terus kemudian kesederhanaannya, terus kemudian juga kehati-hatiannya dalam mengelola kepemimpinan. Nah, ini bagaimana jika dikaitkan dengan konteks kekinian yang memang sudah ada misalnya orang-orang yang di posisi pengambil kebijakan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berawal dari orang tua yang soleh akan membentuk satu peradaban yang luar biasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebetulnya di rumah itu adalah basis untuk membentuk karakter, akhlak, dan bagaimana sesungguhnya anak-anak itu bukan hanya sebatas anak-anak biologis, tapi juga anak-anak ideologis. Memang tantangannya luar biasa karena kaitannya dengan fitnah sekarang ini kan masalah HP ya, yang dihadapi oleh keluarga aktivis. Jadi bagaimana mensinkronkan ini, Ustaz? Di satu sisi kita punya idealisme, di sisi yang lain juga ada realita-realita yang kita dapatkan dalam mendidik anak di zaman kekinian. Itu Ustaz yang bisa sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwik. Ya. Ibu Wiwik dari pertanyaannya. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua dulu tentang basis karakter akhlak ini di rumah agar anak menjadi anak yang biologis dan ideologis. Memang kita harus menjadi orang tua yang gila, tanda kutip ya, bahwa betul-betul kita harus kualitas atau menggila bahasanya, karena apa yang kita inginkan ini adalah tujuan yang juga gila, tanda kutip. Harus ada yang di luar
daripada dan kebiasaan yang ada selama ini. Karena betul-betul tantangannya ya ada di akhir zaman, Bu. Hanya seperti ini realita di dunia lapangan atau di alam nyata yang kita alami, maka betul-betul mensinkronkan bahwa kita memang berjuang sekarang di alam realita kenyataan seperti ini, bukan di alam pernyataan. Mohon maaf ini agak suaranya. Kedengaran ya, Ibu? Baik. Pertanyaan yang kedua tadi itu. Mohon maaf suaranya agak main, tidak kedengaran. Suara saya kedengaran? Mohon maaf. Kedengaran, terdengar Ustaz. Jelas, Ustaz. Hanya muntul-muntul. Saya enggak enggak namanya ini. Baik. Itu yang nomor 2. Betul-betul harus ada revolusi di segala bidang. Revolusi kita sebagai orang tua di bidang pendidikan kita, di revolusi spiritual kita, revolusi tarbiyah kita, semuanya betul-betul perubahan yang sangat fundamental supaya betul-betul target besar kita membangun anak-anak yang menjadi anak-anak berperadaban itu bisa terrealisasi. Ya, orang tua yang harus punya semangat yang tinggi. Selalu belajar, selalu memperbaiki, selalu mencari tentang pola terbaik dan kurikulum terbaik agar anak-anak kita bisa tumbuh seperti yang kita harapkan. Itulah realita dan begitulah tantangan. Realita yang kita hadapi sesuai dengan tantangan besar. Maka bagaimana kita melewati tantangan-tantangan ini harus ada kegilaan dari kita. Harus ada komitmen besar dari kita sebagai orang tua. Betul-betul harus banyak hal yang kita perbaiki. Itu mungkin yang nomor 2. Basis rumah sebagai bi'ah atau sebagai lingkungan anak kita kemudian menjadikannya anak kita tumbuh menjadi anak yang berakhlak. Anak yang berakhlak. Yang nomor pertama pertanyaan tentang pola kepemimpinan, bagaimana menyikapi sekarang ini pragmatisme yang terjadi di lingkungan sampai dikatakan bahwa itu sudah hal mutlak bahwa tidak bisa dipungkiri. Sekarang ini kita tidak bisa salahkan juga zaman, tidak mencela zaman, tetapi sebenarnya memang kita berada di zaman yang kelam sekali tentang pola cara kepemimpinan yang terjadi di tempat kita bahkan di tempat lain. Bahwa kita betul-betul telah berada dalam zulmah, dalam bahkan zulumat, dalam bayang-bayang kebobrokan zaman. Pola kepemimpinan saja memang sudah tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah tasdid wa takrib. Yang kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir saja. Tetapi kalau untuk mencari bentuk ideal daripada pola mengatur negara, pola kepemimpinan yang ada di tempat kita, memang kita dijebak untuk bersifat pragmatis. Tidak mungkin tidak. Kita dijebak dengan sistem demokrasi yang berlaku di tempat kita, bahwa menjadi pemimpin itu landasannya atau atau caranya adalah tidak mungkin ditempuh kecuali dengan gaya, dengan cara main yang pragmatis juga. Ini sudah sama-sama kita tahu. Tidak mungkin menjadi pejabat kalau tidak kaya. Misalnya, illa man rahimah rabbuh, kecuali keadaan sedikit. Dan insya Allah kita di sini, kader-kader di sini, binaan-binaan di sini, masyarakat kita insya Allah faham akan hal itu. Kita lawan arus. Bertahan sekuat tenaga insya Allah melawan arus, meskipun kita rasakan betul-betul bahwa beratnya tantangan, beratnya medan ketika kita melawan arus. Karena arusnya seperti itu. Yang kita bisa adakan adalah meminimalisir. Ya caranya ya bismillah. Dimulai dari kita, lingkungan kita, pola pikir kita, semua harus dibangun. Bahwa amanah yang diberikan ini betul-betul amanah yang akan menjadi tanggung jawab. Amanah kemudian untuk menjadikan umat kita di umat yang baik, umat yang berperadaban, tentunya dimulai dari kita.
keluarga kita, kerabat kita, semua. Dimulai dengan revolusi besar tadi. Apa yang kita lakukan untuk meminimalisir realita kebobrokan pola kepemimpinan yang terjadi di negara kita. Jadi seperti itu mungkin kembali kepada kita, Masya Allah, kita menantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus orang yang kemudian datang, yang anti mainstream, yang berubah dari yang lain. Kemudian totalitasnya, kemudian kesederhanaannya. Bayangkan Indonesia ini, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa sekalian, tidak pernah kekurangan pejabat-pejabat yang bersih dan baik. Tidak pernah kekurangan. Banyak sekali. Tapi kemudian seperti itu. Belum ada gerakan atau belum ada penampilan atau belum ada hasil yang maksimal ke arah sana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keseriusan kita, dengan doa-doa kita, insya Allah akan ada waktunya. Akan ada waktunya insya Allah kita, dan ini harus kita yakini, ini akidah kita. Akan ada waktunya usaha panjang kita, semangat kita, kesabaran kita akan membuahkan hasil. Kita akan membawa sistem baru, kita akan merubah sistem ini menjadi kepemimpinan yang nabawi, kepemimpinan yang rasyidah, kepemimpinan yang berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di zaman kita, di generasi kita atau di generasi anak-anak kita, rasa-rasanya, bau-baunya, harumnya sudah keciuman. Tinggal kita yang terus mendoktrin, menjaga ritme kita, menjaga spiritual kita agar tetap berada di alur dan tidak tereliminasi. Itu yang bisa kita lakukan insya Allah sekarang ini. Dan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha sekuat tenaga meminimalisir kebobrokan yang terjadi. Itu mungkin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah menyimak bersama mengenai kisah dari Umar Ibnu Abdul Aziz, bagaimana pola pengasuhan beliau serta cara beliau memimpin yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muzirul Haq LC yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa. Alhamdulillah program kita pada pagi hari ini didukung oleh inisiatif Zakat Indonesia. Salurkan zakat infak sedekah Bapak dan Ibu semua melalui inisiatif Zakat Indonesia. Karena dengan zakat, infak, dan sedekahlah kita membersihkan harta dan membantu antar sesama. Baik, saya Afif, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Kepada Allah saya beristighfar, astagfirullahalazim. Saya Afif beserta seluruh panitia yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dan selalu stay tune terus untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti kajian online bersama Komunitas Taklim Sabtu pagi. Sampai bertemu lagi di acara kami berikutnya. Gak ada cemilan, jangan sedih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.